Jadi untuk cara kerjanya tuh cukup simpel. Di sini kalian cuma tinggal klik di tugasnya, lalu klik dot merah. Nah yang ini, kemudian habis itu tinggal tunggu sampai si tulisan O dari Neobooks ini full, sampai dia berwarna hijau. Dan kalau udah warna hijau, iklan udah tervalidasi, udah beres, kita tinggal tutup. Dan habis itu, ini kita tinggal refresh lagi untuk ngelihat si saldonya apakah bertambah apa enggak. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan balik lagi ngebahas salah satu website yang dimana melalui website ini kita bisa dapetin cuan berupa dolar cuma dengan ngeklik beberapa detik doang, sama dengan mainin game simple doang. Jadi bisa dibilang untuk setiap tugas atau kerjaannya tuh cukup simple banget, nggak memerlukan skill sama sekali dan bisa dilakukan sama siapapun kalian ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran apa nama websitenya, jadi nama website yang akan gua bahas kali ini adalah neobooks.com ya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa itu Neobooks, jadi Neobooks ini adalah salah satu platform yang dimana di sini kita bisa mendapatkan reward berupa dolar cuma dengan ngeklik beberapa iklan baris saja dan mainin game yang udah disediakan di dalam platformnya. Nah kemudian habis itu kalau misalkan kita udah selesai mengerjakan tugasnya, maka nanti secara otomatis si reward berupa dolarnya itu nanti akan langsung dimasukin ke dalam akun kita, yang kemudian nantinya si reward tersebut bisa kita cairkan langsung ke akun PayPal kita ataupun ke wallet kripto kita. Bebas, tergantung kita mau pilih pencairannya menggunakan metode apa. Nah, tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang penasaran gimana sih cara pakai Neobooks ini dan gimana cara kerjanya, yuk simak terus video ini ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian tinggal buka aja browser kalian dari perangkat kalian ya, bisa dari HP, dari komputer ataupun dari laptop, bebas, bisa pakai perangkat apa aja. Jadi buat kalian yang sering banget nanya-nanya, "Bang, ini bisa pakai HP nggak?" Jadi bisa ya teman-teman, yang penting di HP kalian itu ada browsernya. Kalau ada browsernya udah pasti bisa. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke browser kalian, di sini kita langsung ketik aja nama websitenya yaitu neobooks.com kayak gini ya teman-teman. Habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik enter. Nah, kalau misalkan kalian udah klik enter, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari halaman utama si neobooks.com-nya. Nah, kalau misalkan udah masuk ke tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal langsung klik login aja. Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang mungkin kurang ngerti atau nggak begitu paham dengan bahasa Inggris, ini si tampilan Neobooks-nya kalian bisa rubah dulu jadi bahasa Indonesia ya teman-teman, supaya lebih gampang dimengerti buat kalian yang mungkin kurang paham dengan bahasa Inggris. Nah, untuk cara ngerubah bahasanya, di sini kalian tinggal klik aja yang gambar bendera USA ini, bendera Amerika. Nah, kemudian nanti akan ada muncul pilihan bendera-bendera lainnya. Nah, ini kalian tinggal klik aja bendera Indonesia yang ini untuk mengganti pilihan bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, langkah selanjutnya di sini buat teman-teman yang belum punya akun di Neobooks ini, kalian tinggal buat akun dulu dengan cara klik daftar di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik daftar, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Di sini kalian tinggal masukin atau tinggal buat aja username kalian ya, teman-teman. Di sini misalkan username gue masukin Junet. Lalu kemudian habis itu kalau udah, di bawah ini kalian tinggal buat kata sandi yang nantinya si kata sandi ini bisa kalian pergunakan untuk login ke dalam akun Neobooks kalian. Misalkan ini gue bikin password gue ini. Lalu kemudian habis itu kalau udah, ini kita tinggal konfirmasi ulang sandi yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di kolom email ini kalian tinggal masukin alamat email yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di Neobooks ini. Misalkan gue pakai alamat email gue yang ini ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah, nanti di bawahnya ini kan ada kolom referrer. Nah, kolom referrer ini nggak wajib diisi ya teman-teman. Ini kalau misalkan kalian punya referral dari teman kalian yang ngajakin kalian untuk bergabung ke sini, maka nanti kalian bisa masukin referralnya sebagai tanda bahwa kalian ini masuk atau bergabung di sini itu dari rujukan seseorang. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini gue nggak masukin referralnya dan ini juga nggak wajib ya, mau isi mau nggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian habis itu di sini kita tinggal lanjut aja ke kolom tahun lahir ya teman-teman. Di sini kalian bisa isi tahun lahir kalian. Misalkan ini gue isi tahun 2000. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kan ada kolom kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini kalian tinggal masukin kode sesuai dengan tampilan captcha yang ada di sini. Ini kan ada captchanya nih, JUTRO. Nah, berarti ini kalian masukin di sini JUTRO sesuai yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal checklist yang ini, lalu checklist yang ini, kemudian abis itu di sini kita tinggal klik lanjutkan aja. Nah, dan setelah kita klik lanjut, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya, teman-teman. Email verifikasi yang dimana di sini kita diharuskan untuk memverifikasi akun kita dengan cara memasukkan kode verifikasi yang udah dikirimkan ke alamat email kita yang udah kita daftarin di sini. Nah, di sini gue masuk dulu ke email gue ya, teman-teman, untuk ngecek kode verifikasi dari si Neobooks-nya.
Ini belum ada email dari Neobooks, coba gua refresh dulu. Nah, ini udah ada email dari Neobooks-nya, ini gua tinggal buka. Kemudian habis itu ini ada kode verifikasi dari Neobooks-nya. Ini gue tinggal copy, lalu abis itu gue masuk ke Neobooks-nya lagi. Lalu abis itu di sini kita tinggal pastein aja si kode verifikasi yang udah kita copy dari alamat email kita tadi. Oke, kita paste di sini. Kemudian abis itu di sini kita tinggal masukin lagi kode verifikasi atau kode captcha yang ada di sini nih, yang tertera di kanan ini. VUFTS. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal klik selesaikan registrasi. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kita tinggal klik login lagi aja. Lalu kemudian habis itu di sini kita tinggal masukin aja username yang tadi udah kita buat sebelumnya ya, teman-teman. Kemudian habis itu di sini kita tinggal masukin kata sandi kita tadi yang udah kita buat juga. Nah, dan kemudian habis itu di bawah ini kan ada kata sandi tambahan. Nah, untuk kata sandi tambahan ini bisa kalian isi kalau misalkan kalian sebelumnya udah pernah ngebuat kata sandi kedua. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah bikin atau nggak punya kata sandi kedua, ini dikosongin aja nggak apa-apa. Nah, yang wajib itu cuma username ini aja sama kata sandi ini aja ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal klik kirim aja. Nah, dan kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Yang berarti di sini kita udah berhasil masuk atau udah berhasil membuat akun di Neobooks ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan udah beres, buat kalian yang pengen dapetin cuan secara gratis dari Neobooks ini, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah dengan melihat iklan, kemudian habis itu dengan mengisi survei, kemudian habis itu dengan bermain game. Yang dimana nantinya dari setiap tugas yang udah berhasil kalian kerjakan di sini, dari 3 kolom ini, kalian nantinya akan langsung dapat reward berupa dolar yang nantinya reward tersebut akan langsung otomatis dimasukin ke dalam kolom akun balance kalian yang ada di sini nih, yang ada lambang dolar di atas ini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja dan dapetin cuannya kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Mulai dari yang kolom lihat iklan dulu. Jadi di sini kita langsung klik aja kolom yang lihat iklan ini. Maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini kan ada 6 tugas nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana setiap tugas yang ada di sini memiliki reward rata-rata sebesar 0,001 dolar per tugasnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapetin reward sebesar 0,001 dolar ini, caranya cukup simple. Di sini kalian cuma tinggal klik aja di salah satu tugas yang ada di sini. Misalkan ini gua klik yang ini. Kemudian abis itu nanti ada tulisan klik dot merah. Lalu kalian cuma tinggal klik dot merah yang ini aja. Lalu kemudian abis itu nanti akan ada iklan kayak gini. Abis itu kita tinggal tunggu tulisan Neobooks ini full, yang O-nya. Nah, kalau O-nya udah full dan udah warna hijau, di sini kita udah langsung dapetin reward sebesar 0,001 dolar. Gitu ya teman-teman, jadi caranya tuh cukup simpel banget. Nah, nantinya si 0,001 dolar ini masuknya kemana bang? Nah, jadi masuknya itu langsung ke akun wallet kita yang ada di sini ya. Nah, ini masih 0 karena belum gua refresh. Ini coba gua refresh dulu ya. Nah, dan setelah gua refresh, ini si saldonya udah bertambah ya. Sekarang jadi 0,001. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapetin reward lagi, caranya cukup simpel. Di sini kalian tinggal masuk lagi ke kolom iklan yang ada di sini. Kemudian habis itu kalian tinggal klik lagi di salah satu tugas yang masih tersedia di sini. Misalkan ini gua klik lagi yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu nanti kan ada tulisan lagi nih, klik dot merah. Kita tinggal klik dot merah lagi. Kemudian habis itu nanti iklan lagi. Dan kemudian habis itu kita tinggal tunggu tulisan O ini sampai full dan sampai warna hijau. Nah, dan kalau udah hijau, di sini ada tulisan iklan tervalidasi dan kita dapat 0,001 lagi. Kalau udah, ini kita tutup juga nggak apa-apa. Dan kemudian habis itu, di sini kita tinggal refresh lagi untuk ngelihat apakah saldonya udah masuk apa belum. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, setelah gua refresh, ini saldonya udah bertambah sekarang jadi 0,002 gitu teman-teman. Jadi untuk cara kerjanya tuh cukup simpel. Di sini kalian cuma tinggal klik di tugasnya, lalu klik dot merah. Nah, yang ini. Kemudian habis itu setelah iklannya muncul, kalian tinggal tunggu sampai si tulisan O dari Neobooks ini full, sampai dia berwarna hijau. Dan kalau udah warna hijau, iklan udah tervalidasi, udah beres, kita tinggal tutup. Dan abis itu, ini kita tinggal refresh lagi untuk ngelihat si saldonya apakah bertambah apa enggak, gitu ya teman-teman. Nah, dan ini udah bertambah lagi, dan saldo gua sekarang udah ada 0,003, gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, untuk tugasnya ini bisa kita kerjain tiap hari apa enggak? Nah, jadi untuk tugasnya ini buat kalian yang akun baru, itu tuh tugasnya bisa dikerjain setiap hari, tapi ada batasannya ya teman-teman. Jadi setiap harinya itu kita cuma bisa ngerjain sebanyak 6 tugas aja dalam satu hari. Yang dimana kalau misalkan di sini kita udah ngerjain semua tugasnya di sini dan udah ngehabisin tugasnya, maka nanti di sini kita diharuskan untuk menunggu sampai si tugasnya ini direset kembali setelah 24 jam.
Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kalian udah ngerjain semua tugasnya yang ada di sini dan kemudian si tugasnya habis, kalian bisa masuk ke tugas lainnya yang tersedia di sini, yaitu tugas survei dan juga tugas game sambil nunggu si tugasnya ini tersedia keesokan harinya. Nah, untuk tugas yang survei sendiri itu cara kerjanya gimana, Bang? Nah, jadi untuk yang survei ini kita langsung buka aja ya. Gua masuk ke survei dulu. Nah, jadi untuk survei yang di sini, untuk cara kerjanya tuh hampir mirip kayak survei yang ada di Timebox ataupun yang ada di Swagbucks gitu. Yang dimana di sini kita bisa dapat bayaran berupa dolar, yang bayarannya tuh cukup lumayan ya, mulai dari 0,5 dolar sampai 2 dolaran untuk mengerjakan setiap survei yang durasinya tuh kurang lebih 10 sampai 20 menitan. Nah, tapi untuk survei yang di sini, meskipun rewardnya cukup lumayan ya untuk setiap surveinya, untuk kalian yang tinggal di Indonesia rata-rata mungkin nggak akan memenuhi kualifikasi surveinya, karena kebanyakan survei yang disediakan di sini biasanya target marketnya mereka tuh untuk orang-orang yang ada di luar Indonesia, kayak misalkan orang-orang yang ada di Eropa ataupun warga negara Amerika. Tapi kalau misalkan kalian pengen coba ngerjain surveinya, silahkan ya, boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa untuk surveinya di sini kalian pilih yang bintangnya 5 nih, jangan yang pilih bintangnya 0, karena kalau yang bintangnya 0 ini ratingnya jelek banget, kemungkinan kalaupun kalian udah ngerjain surveinya dan berhasil, biasanya nggak akan dapat bayaran. Tapi kalau yang bintangnya 5 ini masih agak mending lah gitu. Kalau misalkan kalian lulus surveinya, kalian bisa dapat reward sesuai dengan yang udah dicantumkan di sini. Ada yang 2,9 dolar, ada yang 0,5 dan 0,71 gitu. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk survei ini sendiri mereka tuh biasanya lebih ngincar target orang luar daripada orang Asia kayak Indonesia gitu. Balik lagi, kalau misalkan kalian pengen coba dan pengen ngisi surveinya untuk dapetin reward dari sini ya nggak masalah gitu. Cuma biasanya ya, kalau misalkan kalian dari Indonesia dan kemudian pengen coba ngerjain di sini, biasanya itu nanti ketika kalian udah jawab beberapa pertanyaan dari surveinya, itu nanti kalian akan diberhentikan di tengah jalan gitu. Surveinya itu bakal stop secara tiba-tiba karena mereka ngerasa nantinya profil kalian itu nggak sesuai dengan kriteria dari survei yang udah disediakan di sini. Nah, jadi untuk yang kolom survei ini, gue nggak begitu merekomendasikan buat kalian yang pengen dapetin cuan dari sini, karena nggak semua kriteria bisa dapetin reward dari sini, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini kita akan lanjut ngebahas fitur cuan ketiga dari Neobooks ini, yaitu fitur gamesnya yang ada di sini. Ini gua klik dulu gamesnya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini di Neobooks ini kalian bisa dapetin reward sebesar 0,001 dolar cuma dengan mainin gamenya aja. Nah, untuk rewardnya sendiri di sini ada rules dan limitnya, seperti yang kalian lihat. Di sini kalian wajib memainkan gamenya selama 2 menit untuk mendapatkan reward sebesar 0,001 dolar ini. Dan di sini, di dalam game ini kalian nggak perlu khawatir kalian itu menang atau kalah. Yang penting, ketika kalian udah memainkan gamenya selama 2 menit, maka kalian udah langsung bisa dapetin 0,001 dolar yang nantinya akan langsung ditambahin ke akun balance kalian yang ada di sini. Nah, dan abis itu di sini, di rules yang kedua, seperti yang kalian lihat ya, di Neobooks ini, ketika kalian pengen dapetin cuan tambahan dari main game, itu kalian dibatasi hanya bisa mainin game sebanyak 100 game dalam satu hari atau dalam 24 jam terakhir. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai memainkan gamenya sebanyak 100 kali dalam 24 jam, kalian mesti nunggu sampai keesokan harinya supaya kalian bisa mainin 100 game lagi untuk dapetin reward sebesar 0,001 dari satu kali main gamenya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu di rules yang ketiga, seperti yang gue bilang tadi ya, di sini untuk bisa dapetin reward dolar dari sini, dari game ini, kalian itu harus menyelesaikan gamenya selama 2 menit, yang dimana nantinya dari bermain game itu kalian nggak perlu khawatir kalian itu menang atau kalah. Yang penting kalian udah berhasil mendapatkan skor dan udah memainkan gamenya sesuai dengan tenggat waktu yang udah ditentukan, maka kalian akan langsung otomatis dapetin rewardnya. Nah, dan kemudian di rules yang keempat, ketika kalian mau mainin game dari sini, itu gamenya harus merupakan game yang udah tersedia di sini dan merupakan game-game pilihan yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini di rules yang kelima, kalian di sini nggak diperbolehkan untuk menghentikan game terlalu sering ketika si gamenya itu sedang berjalan. Misalkan kalian lagi mainin game tapi kalian belum beres nih nyelesain gamenya, belum jelas nih kalian menang atau kalah, tapi kalian udah close si gamenya. Nah, itu nggak diperbolehkan terlalu sering ya. Kalau beberapa kali boleh, tapi kalau keseringan nggak boleh. Terus kemudian abis itu di sini kalian juga nggak diperbolehkan untuk memblok iklan yang muncul di dalam gamenya. Nah, kemudian abis itu di sini kalian juga nggak diperbolehkan untuk ngakalin skor kalian untuk mengubah skor supaya kalian masuk ke dalam skor tertinggi. Nah, itu nggak diperbolehkan. Kalau misalkan kalian ketahuan nge-cheat atau ngerubah skor kalian, itu nanti kalian bisa beresiko di-banned dari si Neobooks ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian abis itu di sini di rules yang ke-6, when playing multiplayer game you must win and click on I'm ready now to get credited.
Nah, jadi nanti ketika kalian bermain game di sini itu ada banyak pilihan-pilihan gamenya. Ada game puzzle, ada game multiplayer, dan ada game adventure ya, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang pengen dapetin cuan dari game multiplayer itu syaratnya kalian harus menang ya, teman-teman. Di sini diwajibkan menang kalau pengen dapetin rewardnya yang 0,001. Tapi kalau misalkan kalian main kayak game puzzle atau game yang selain multiplayer, itu nggak diwajibkan menang. Mau menang ataupun kalah, itu kalian tetap dapetin rewardnya asalkan kalian udah mainin selama 2 menit. Seperti yang udah disampaikan di rules nomor 1 tadi. Nah, dan kemudian abis itu di rules yang ke-7, nanti setiap reward yang udah kalian dapat itu akan langsung otomatis dimasukin ke dalam reward akun kalian yang ada di sini. Nah, di sini gue langsung contohin aja ya cara mainin game di Neobooks ini. Nah, jadi caranya tuh cukup simple. Di sini kalian cuma tinggal klik play now aja. Nah, kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini ada banyak pilihan-pilihan game yang bisa kalian mainin untuk mulai mengumpulkan dolar secara gratis dari Neobooks ini. Nah, untuk pilihan gamenya sendiri ada banyak ya genrenya, mulai dari word, ada game arcade, ada game puzzle, ada game strategi, dan lain-lain. Nah, untuk game sendiri yang paling sering gua mainin di Neobooks ini itu tuh game puzzle yang ini ya teman-teman, karena menurut gue ini tuh cukup seru dan bisa buat ngisi waktu luang lah. Nah, kalau misalkan kalian udah pilih game puzzle, nanti akan ada beberapa game yang akan ditampilkan di sini sesuai dengan genre dari game yang udah kalian pilih. Nah, untuk gamenya sendiri biasanya gue mainin yang ini nih, Sweet Shuffle. Nah, kalau misalkan kalian udah pilih game yang akan kalian mainkan, di sini kalian tinggal langsung klik play now aja. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik play. Nah, dan kemudian abis itu biasanya nanti akan muncul iklan beberapa detik ya teman-teman. Dan kita tinggal tunggu aja sampai iklannya selesai. Nah, dan kemudian abis itu kalau misalkan iklannya udah selesai, di sini kita tinggal klik start gamenya. Di sini kita langsung mainin gamenya aja ya teman-teman. Nah, untuk gamenya tuh kayak gini ya. Kalau game puzzle yang gua mainin ini tuh mirip banget kayak gamenya Candy Crush yang ada di HP. Nah, jadi kita cuma tinggal cocok-cocokin 3 warna aja yang ada di sini. Kalau di sini sih di game ini nggak di waktu ya. Jadi ada batasan moves-nya di sini 22. Jadi kita tinggal abisin moves-nya aja di sini untuk mulai menyelesaikan gamenya. Ini ya 22, ini 21 moves gua sisanya. Dan sekarang sisa 1 move lagi. Oke, dan beres ya. Udah habis, out of moves, dan kita tunggu sampai si gamenya ketutup ya teman-teman. Jadi kalau gamenya belum ketutup ya, belum ada tampilan kayak gini, terus kemudian kita tutup, itu nanti rewardnya kita nggak akan dapat. Jadi kita harus tunggu sampai si tampilannya kereset lagi kayak gini. Maka abis itu baru kita bisa dapetin rewardnya. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, di sini kan gue udah berhasil menyelesaikan gamenya nih. Kemudian kita akan lihat apakah si saldo kita bertambah apa enggak. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kan si saldo gue masih 0,003. Ini coba gue refresh ya untuk lihat apakah si saldo pendapatan dari hasil main game gua tadi akan langsung ditambahkan ke sini apa enggak. Oke, ini gua refresh. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, udah masuk di sini 0,004 gitu teman-teman. Jadi untuk cara dapetin reward dari main game ini terbilang cukup simple. Di sini kalian cuma tinggal pilih aja game mana yang mau kalian mainin. Habis itu kalian tinggal mainin gamenya setiap 2 menit atau sampai si gamenya itu selesai. Kan nanti kalian akan langsung dapetin reward berupa dolar yang nantinya akan langsung ditambahin ke saldo kalian yang ada di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk bisa dapetin reward dari Neobooks ini terbilang cukup simple ya, karena tugas-tugasnya seperti yang kalian lihat di sini, kalian cuma dengan ngeklik iklan aja yang ada di sini, kemudian sama mainin game ringan yang ada di sini. Udah, habis itu kalian bisa langsung dapetin reward dolar secara gratis. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah ngumpulin dolar atau udah ngumpulin pendapatan yang cukup banyak, untuk cara pencairannya gimana, Bang? Nah, jadi untuk cara mencairkan atau me-withdraw pendapatan kita dari sini itu caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja nama kalian yang ada di sini, nama profil, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik rincian yang ada di sini. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini kalian bisa mulai me-withdraw pendapatan kalian dengan cara klik kolom pembayaran yang ada di sini. Nah, tapi seperti yang kalian lihat ya di sini, ini si kolom pembayarannya belum bisa diklik karena di sini si nominal pendapatan gua belum sampai batas minimal pencairan yang udah ditentukan di Neobooks ini. Nah, dan untuk minimal pencairan dari Neobooks ini sendiri adalah sebesar 2 dolar ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini kalian minimal mesti ngumpulin sampai 2 dolar dulu, baru kalian bisa melakukan penarikan atau mengklik tombol pembayaran yang ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, di sini sambil menunggu saldo pendapatan kalian itu nyampe 2 dolar, kalian di sini bisa sambil setting-setting dulu metode pembayaran yang mau kalian gunakan untuk mencairkan pendapatan kalian nantinya dari sini. Nah, untuk bisa men-setting metode pembayaran kalian, caranya di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom setting yang ada di sini.
pengaturan personal. Kemudian habis itu nanti di bawah ini ada beberapa metode pembayaran yang bisa kalian isi untuk nantinya menampung pendapatan kalian apabila nanti udah mencapai batas minimal pencairan. Nah, di sini untuk metode pembayarannya sendiri bisa pakai Skrill, bisa pakai RTM, bisa pakai PayPal, atau di sini kalian bisa juga mencairkan menggunakan wallet dari kripto kalian kayak Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash dan lain-lain. Nah, di sini perlu kalian perhatikan ya, untuk metode pencairan menggunakan Skrill, RTM dan juga kripto itu batas minimal pencairannya adalah $2. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian memilih pencairan menggunakan PayPal, itu batas minimal pencairannya sedikit lebih gede ya teman-teman, yaitu $5 gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mencairkan pendapatan kalian dengan jumlah minimal pencairan yang lebih ringan, gua sarankan kalian memilih metode pencairan pakai kripto ataupun Skrill dan juga RTM. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian nggak masalah dengan syarat minimal pencairan sebesar $5 yang ditetapkan sama PayPal dan kalian masih tetap pengen mencairkan pakai PayPal, kalian tinggal setup aja alamat PayPal kalian di sini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik lanjutkan dan abis itu kalian tinggal masukin alamat email PayPal kalian gitu teman-teman. Nah, tapi kalau ditanya ke gua pribadi sih gua lebih senengnya itu pakai kripto ya teman-teman untuk mencairkannya. Karena selain batas minimal pencairannya juga lebih murah, kripto juga merupakan aset investasi favorit gua yang sedang gua koleksi saat ini gitu teman-teman. Makanya di sini kalau ditanya ke gua ya gua lebih seneng pakai kripto untuk pencairannya gitu. Nah, untuk men-setting metode pembayaran pakai kripto caranya gimana, Bang? Nah, caranya ini kalian cuma tinggal klik add address aja di sini. Kemudian abis itu kalian tinggal pilih mau mencairkan pendapatan kalian ini pakai kripto berjenis apa. Di sini pilihannya ada Bitcoin, ada Litecoin, ada Bitcoin Cash, ada Ethereum, sama ada USDC. Kalian tinggal pilih salah satu aja. Nah, dan untuk alamat kriptonya ini sendiri kalian bebas ya, bisa pakai alamat kripto dari Indodax, dari toko kripto, Pintu ataupun Binance. Bebas, terserah kalian. Kalian itu nyamannya pakai wallet kripto dari apa gitu. Kalau gua sendiri sih biasanya pakai Indodax ataupun toko kripto. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian udah setting metode pembayaran kalian, di sini kalian tinggal masukin password utama kalian, lalu abis itu di sini kalian tinggal klik simpan perubahan gitu, teman-teman. Maka nanti secara otomatis kalau misalkan saldo kalian yang ada di sini udah nyampe $2, kalian udah bisa langsung klik pencairan di kolom rincian yang ada di sini nih. Dengan cara klik kolom pembayaran yang ada di sini dan mulai mencairkan pendapatan kalian. Gitu teman-teman, jadi caranya cukup simpel. Oh ya, buat kalian yang bertanya-tanya, web ini apakah nantinya bakalan scam apa enggak, Bang? Nah, kalau misalkan ini ditanya nantinya bakalan scam apa enggak, gua kurang tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas, si website ini sendiri dia tuh udah berdiri kurang lebih dari tahun 2008 sampai dengan 2022. Yang dimana itu tuh rentang waktunya udah cukup lama banget ya teman-teman, udah di atas 10 tahun gitu. Dan usianya hampir sama kayak Yesens. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau website udah eksis lebih dari 10 tahun, menurut gua ini kecil kemungkinan dia bakalan tutup ke depannya gitu teman-teman. Oh ya, hampir lupa nih buat kalian yang bertanya-tanya, $0,001 ini tuh sama dengan berapa rupiah sih, Bang? Jadi kalau misalkan ini kita kaliin dengan kurs rupiah yang sekarang ya, kita kaliin dengan 15.000 aja kasarnya ya, 0,001 dikali 15.000 itu kurang lebih 15 rupiah kita dapatnya dari satu tugas. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini kan untuk iklan sendiri yang klik di sini kita dibatasi tugasnya tuh 6 kali dalam sehari, dan kemudian untuk yang games ini kita dibatasi 100 games dalam satu hari. Berarti hitung-hitungannya dalam sehari itu kita bisa mengerjakan kurang lebih 106 tugas, dan kalau misalkan 106 tugas ini dikali 15 rupiah, kurang lebih dalam satu hari kita bisa dapat Rp1.590 secara gratis dari game ini. Dan untuk bisa melakukan withdraw dari sini, untuk pertama kali sebesar $2, berarti kita perlu memainkan gamenya kurang lebih 7-10 hari secara berturut-turut untuk bisa melakukan withdraw untuk pertama kali. Tuh teman-teman. Nah, kalau menurut gua sendiri ini untuk rewardnya cukup fair sih ya, karena mengingat tugas dan juga kerjaannya cukup simple dan nggak memerlukan skill sama sekali. Itu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengklik iklan baris dan juga mainin game menggunakan neobooks.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!